Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita menyampaikan, menghaturkan syukur dan pujian kehadirat Allah Ta'ala yang telah kembali mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyain, penjelasan tentang akidahnya dua orang Ar-Razi, yaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, yang meriwayatkan kepada kita semua tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip akidah yang diyakini oleh para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai rentang zaman dan dari berbagai penjuru dunia. Akidah mereka sama sejak zaman para sahabat sampai hari ini. Prinsip-prinsip akidah mereka sama. Yang berbeda adalah masalah-masalah khilafiyah, ijtihadiyah, yang mayoritasnya berupa masalah fikih. Adapun masalah-masalah akidah yang disebutkan di dalam akidah Ar-Raziyain ini adalah merupakan prinsip akidah yang diyakini oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah sejak zaman sahabat sampai hari kita. Di antara manfaat kita mempelajari kitab yang membahas prinsip-prinsip akidah ahli sunnah adalah agar kita mengetahui kapan kita harus bertoleransi, kapan kita harus teguh mempertahankan pendapat. Sebagian orang kan tidak bisa membedakan mana masalah-masalah yang kita boleh berbeda di dalamnya dan mana masalah-masalah yang menjadi prinsip agama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Seperti itu, ya. Banyak orang menyeru kepada persatuan, menyeru kepada untuk saling bertoleransi di dalam perbedaan pendapat. Itu betul, tetapi bertoleransi di dalam masalah-masalah agama yang memang para ulama kita berselisih pendapat di dalamnya. Dan itu rata-rata masalah fikih, khilafiyah, ijtihadiyah. Adapun di dalam masalah prinsip agama, ya, akidah yang menjadi dasar-dasar fundamental yang dipegang teguh oleh para ulama ahli sunnah, kita tidak boleh bertoleransi. Ya, kita harus tetap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Seperti misalnya keyakinan sebagian orang yang menolak syafaat. Ya, syafaat, keimanan kita terhadap syafaat Nabi itu merupakan prinsip akidah yang fundamental, yang sangat penting. Dan para ulama ahli sunnah, pengikut sunnah Nabi, dari dulu sampai hari ini mereka bersepakat menerima, ya, prinsip ini berupa keimanan terhadap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam pembukaan pengajian biasanya dikatakan, ya, kita mengucapkan semoga salawat dan salam terlimpah curah kepada Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Itu merupakan prinsip agama. Barang siapa, ya, tidak meyakini keberadaan syafaat, maka ia telah menyimpang, ya, dari sisi akidah. Akidahnya menyimpang dari akidah yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama sunnah dari berbagai rentang masa dan dari belahan penjuru dunia. Itu diantara urgensi mempelajari kitab yang berisi prinsip-prinsip akidah. Artinya apa? Kita sedang mempelajari
dan berusaha mengetahui kerangka akidah Islam yang pokok. Akidah itu ada kerangkanya, ada tiang-tiangnya. Nah, itu yang sedang kita pelajari. Maka siapa saja ya mendapati di satu pengajian ya pembicaranya itu sedang menolak salah satu di antara prinsip-prinsip akidah yang disebutkan di dalam kitab ini, bukan berarti kitab ini maksum terjaga dari kesalahan, tidak. Kitab ini tidak maksum dan tidak lepas dari kesalahan. Tapi poin-poin akidah yang ada di dalam kitab ini itu sudah disepakati ulama ahli sunnah. Poin-poin intinya. Begitu. Sehingga kalau antum nanti membaca kitab akidah yang lain, isinya akan sama. Berbeda redaksinya saja tetapi maknanya sama. Antum boleh mempelajari kitab Ushulus Sunnah tulisan Imam Ahmad, Aqidah Ar-Raziyain ya, tulisan Imam Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Antum boleh juga mempelajari misalnya Kitabus Sunnah oleh Imam Al-Khallal, Kitabus Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Zamanin. Ya. Kemudian kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, Aqidatus Salafi Ashabil Hadis, dan kitab-kitab akidah yang lain yang ditulis oleh ulama dari berbagai negeri dan mereka hidup di rentang masa yang berbeda-beda. Tapi yang menjadi poin dari prinsip akidah itu sama. Menetapkan syafaat, menetapkan haud telaga Nabi, ya, mempercayai bahwa pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, dan seterusnya, tidak boleh mencaci maki sahabat. Itu merupakan prinsip-prinsip akidah yang fundamental yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita sudah khatam ini dan kita memahami dengan baik, kita akan bisa mengatur diri ini. Kapan saya harus bertoleransi, kapan saya harus mempertahankan prinsip akidah. Kalau masalah jumlah rakaat, masalah khilafiyah istihadiyah, antum tahiyat menggerakkan jari apa enggak, itu para ulama kita ahli sunnah berbeda pendapat. Kemudian masalah apa lagi? Turun mau sujud itu mendahulukan lutut ataupun tangan, masalah khilafiyah silakan. Kemudian apa lagi? Banyak sekali. Apakah sutrah itu wajib, apakah sunnah? Merapatkan shaf ketika sholat itu sunnah saja, apakah wajib? Itu masalah-masalah khilafiyah, dan para ulama kita ahli sunnati wal jamaah berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Maka kewajiban kita adalah bertoleransi, menyampaikan dalil, mempertahankan pendapat monggo, tetapi untuk mencaci maki, menjelekkan, memvonis maka itu tidak boleh. Ya, karena masalahnya dalam ranah khilafiyah ijtihadiyah. Demikian ya. Itu mukaddimah sekedar mengingatkan antum semua tentang urgensi membaca kitab-kitab akidah ahli sunnati wal jamaah. Berikutnya pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini sudah sampai di halaman 52 seingat saya. Pembahasan tentang mauqif ahli sunnati, ya, sikap seorang ahli sunnah, seorang pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya. Yaitu para sahabat itu semuanya udul, semuanya bisa diterima, semuanya baik para sahabat Nabi, dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Dalilnya dari ayat banyak, dari hadis banyak, dari ucapan para ulama juga banyak, dan tidak boleh mencela para sahabat. Ya. Dan para sahabat bukan generasi yang maksum. Ada beberapa personal sahabat yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu seujung kuku dibandingkan dengan keutamaan mereka yang teramat sangat besar, dibandingkan pengorbanan mereka, dibandingkan jihadnya mereka di dalam menebarkan syariat Islam. Dan sahabat itu memiliki kesalahan, tetapi secara umum mereka semuanya baik, dan Allah sudah meridhoi mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat ridha kepada Allah. Kalau Allah saja ridha kepada para sahabat, kenapa kita tidak ridha? Maka kapan saja, di mana saja antum menghadiri pengajian, kok pematerinya itu menyampaikan keburukan para sahabat, apatah lagi berani menghina sahabat Nabi, ia sedang berada di atas pondasi kesesatan. Karena dia telah
memiliki akidah yang menyimpang dari akidah yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, dan biasanya itu terpengaruh oleh aliran Syiah Rafidhah laknatullahi alaihim. Ya, orang-orang yang gemar mencaci maki para sahabat Nabi. Ada orang yang bukan Syiah, dia mencaci sahabat itu beberapa saja. Biasanya yang sering jadi korban adalah siapa? Sahabat Muawiyah. Itu sering jadi korban caci maki orang-orang yang menyimpang akidahnya dari akidahnya para ulama ul Islam. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Abdurrahman, siapa itu, Al-Maghrawi ya, bukan Al-Marawi. Al-Maghrawi itu menulis satu kitab khusus judulnya Man Sabbas Sahabah wa Muawiyah fa ummuhu hawiyah. Barang siapa berani mencaci sahabat dan mencaci Muawiyah, maka kesudahannya adalah neraka hawiyah. Dalilnya banyak. Nabi mengatakan, fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Di awal hadis Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci para sahabatku. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau seorang dari kalian menginfakkan satu gunung emas, infak satu gunung emas. Ada manusia di zaman sekarang infak satu gunung emas. Ma balagha mudda ahadihim, tidak akan mampu menandingi satu mud sedekahnya para sahabat. Wala nasifahu, tidak pula setengah mud. Satu mud itu antum ambil air segini, itu namanya satu mud. Ya, kalau setengah mud ya sak cabuan begini. Tidak akan bisa menandingi infaknya sahabat yang satu mud. Dan banyak hadis yang lain melarang kita dari mencaci maki sahabat, apapun alasannya. Karena sahabat generasi terbaik, Allah sudah ridha kepada mereka. Kalaupun ada salahnya, kesalahan mereka sudah tenggelam oleh kebaikan dan jasa besar mereka di dalam berjihad menebarkan syariat agama Islam. Seperti itu ya. Itu poin yang harus kita pertahankan, dan itu menjadi prinsip di dalam agama Islam. Selanjutnya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala menuliskan di halaman 53, qala, keduanya berkata, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, wa annallaha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi, itu ada di atas arsy-Nya. Ini prinsip akidah yang tidak boleh diotak-atik. Allah Subhanahu wa taala itu ada di atasnya arsy. Ba'inun min khalqihi, dan Allah itu terpisah dari makhluknya. Sehingga keliru kada orang-orang mengatakan, itu ada orang-orang sesat mengatakan Allah itu di atas arsy seperti orang seperti raja duduk di atas singgasana. Keliru besar. Karena prinsip akidah Ahlussunnah menyatakan Allah itu ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Bukan Allah duduk seperti ini, enggak. Allah itu ada di atas arsy, ya terpisah. Kama wasafa bihi nafsahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan itu dirinya. Sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan hal tersebut fi kitabihi, di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang tersebut di dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kaifin, dengan tanpa bertanya bagaimana. Kaifiyah sifatnya Allah, kaifiyah asmanya Allah tidak boleh ditanyakan. Maka dari itu Imam Malik bin Anas tatkala beliau menyampaikan pengajian, beliau menyampaikan poin akidah ini. Akidah yang sangat penting ini. Apa kata beliau? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Istiwa itu ada tinggi di atasnya arsy. Ada seorang lelaki bertanya kepada Imam Malik bin Anas, "Wa kaifastawa?" Bagaimana caranya? Gimana sih istiwanya Allah itu? Imam Malik merasa murka dan beliau diam, menahan amarah karena pertanyaan tersebut. Setelah itu beliau mengangkat mukanya, mengangkat wajahnya dan mengatakan,
al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwanya Allah di atas arsy itu maklum, sudah diketahui oleh orang yang ngerti bahasa Arab. Istiwa ya istiwa. Istiwa itu artinya ala wartafa'a wastaqar. Tinggi, naik dan menetap. Itu mana istiwa. Jadi kalau diartikan duduk ya kurang tepat. Istiwa itu naik, tinggi kemudian menetap. Ya. Itu makna apa? Istiwa. Maknanya itu sudah maklum. Wal kaifu majhulun. Adapun bagaimana Allah beristiwa majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Allah tidak menerangkan bagaimana Allah beristiwa. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Maka majhul, istiwanya Allah itu majhul. Tetapi makna istiwa maklum, diketahui. Bagaimana istiwanya Allah majhul. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani istiwanya Allah itu wajib. Kenapa wajib? Ya karena Allah mengatakan dirinya itu istiwa di atas arsy. Maka kita harus meyakini firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu banyak sekali yang menyebutkan seperti itu, banyak. Ya. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah itu menjadi perkara yang bid'ah. Seperti itu. Tapi menetapkan Allah istiwa wajib. Maknanya maklum. Bagaimana? Tidak tahu. Bertanya, kalau tanya gimana? Bid'ah itu pertanyaan itu. Karena tidak semua pertanyaan itu benar. Tidak semua pertanyaan itu benar. Contoh pertanyaan tidak benar. Ini pertanyaan setan ini. Allah itu maha mampu menciptakan segala sesuatu. Jawabannya apa? Benar apa tidak? Iya benar. Pertanyaan berikutnya, mampu tidak Allah menciptakan satu zat yang lebih hebat dari zat Allah sendiri? Mampu tidak Allah menciptakan satu zat yang lebih hebat daripada Allah sendiri? Kan Allah maha mampu melakukan segala sesuatu. Allah maha mampu menciptakan segala sesuatu. Mampu nggak Allah menciptakan satu zat yang lebih hebat dari zat Allah itu sendiri? Itu nggak usah dijawab. Orang yang bertanya begitu langsung ceprati letong. Ya, karena itu pertanyaan syaitaniyah. Pertanyaan setan untuk menimbulkan apa? Kufrus syak, kekufuran yang berupa keraguan-raguan terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua pertanyaan itu benar. Demikian pula bertanya tentang bagaimana zatnya Allah, bagaimana sifatnya Allah. Itu wong mumet orang bertanya seperti itu. Kenapa? Akal kita tidak mampu menjangkau. Jangankan Allah, akal kita itu tidak mampu menjangkau inti matahari itu seperti apa. Benar tidak? Intinya matahari. Antum bisa bayangin nggak intinya matahari? Panasnya berapa? Konon menurut teori inti matahari itu 8.000 derajat Celcius. Itu kan konon. Emang sudah ada yang kesana bawa termometer? Kan nggak ada. Itu semua hanya jari nih, katanya. Adapun hakikatnya akal kita nggak mampu menjangkau. Seperti itu. Antum tahu berapa jumlah bulu di tubuh antum? Ya rambut yang ada di seluruh tubuh antum, tahu nggak? Kalau ada yang bertanya, Mas, wulumu cacai piro? Itu dijawab apa enggak? Enggak usah, langsung ceproti letong. Itu pertanyaan syaitoniyah itu. Nggih apa? Dan tidak ada yang tahu manusia yang mengetahui jumlah bulu yang ada di dalam tubuhnya. Akan manusia itu kan bisa ini kan, dibikin rata-rata. Yo itu ngenek gue pengen ngitung gitu. Adapun kita ya, kita rohah menempatkan akal kita sesuai dengan areanya. Areanya akal di sini, areanya akal di sini. Oh, di sana akal nggak bisa menjangkau, sudah berhenti. Ya, itu makna dari ucapan Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, seorang ulama us-salaf. Ya, beliau mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu anhu wasluk sabila salafikas salih. Ucapan siapa? Imam Al-Auza'i. Isbir nafsaka ala sunnah, sabarkanlah jiwamu itu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah pada titik di mana kaum salaf itu berhenti di titik itu.
Hentikan akalmu di area di mana para salaf menghentikan akalnya di area tersebut. Akal itu tidak mampu menjangkau hal-hal gaib. Dan para salaf kita berhenti. Tidak pernah itu ada ulama ussalaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in bertanya, bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana melihatnya Allah? Kok Allah tuh maha melihat? Proses melihatnya Allah tuh bagaimana? Itu pertanyaan bid'ah, kata Imam Malik bin Anas. Bagaimana proses Allah mendengar itu? Ya, suara itu kan merambat melalui udara dengan kecepatan sekian. Lalu dia bergetar di udara. Getaran itu lalu masuk ke dalam genderang telinga dan getaran itu ditangkap oleh genderang telinga. Genderang telinga ikut bergetar. Lalu disalurkan ke otak untuk dicerna. Oh, iki suarane unine A, iki B. Itu kalau manusia, proses manusia mendengar. Adapun proses Allah mendengar, proses Allah melihat, proses Allah beristiwa, jangan ditanya, ora tekan. Ya, tiwas bundet, marai weng itu nanti. Kalau ada yang bertanya itu sudah weng, akalnya weng, sudah nggak jalan lagi. Seperti itu. Jadi di antara prinsip akidah adalah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy, ba'inun min khalqihi, terpisah dengan makhluknya, kama wasafa bihi nafsahu fi kitabih, sebagaimana Allah sebutkan ya sifat dirinya itu di dalam Al-Qur'an, wa ala lisani rasulih, dan sebagaimana disebutkan di dalam lisan rasulnya di dalam hadis-hadis yang mulia alaihi salatu wasalam. Bila kaifin, dengan tanpa bertanya bagaimana. Itu prinsip akidah ahli sunnah. Dan antum harus pegang ini. Ini pembahasan tentang tauhid asma was sifat. Tauhid itu ada 3. Rububiyah, yaitu meyakini Allah pencipta alam semesta, yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang mematikan, yang mengatur alam raya Allah Ta'ala. Orang punya tauhid rububiyah belum dianggap orang Islam. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy pun meyakini ini. Mana dalilnya? Kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau kamu tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah. Tapi itu belum cukup. Karena para dukun juga punya itu. Mbah dukun, sampean ini kan tukang santet. Oh iya le, wong akeh sing tak pateni, tak kirimi santet. Tapi ya, menurut Mbah Dukun, yang mencipta dunia dengan seluruh seisinya apa? Aku ngono kok takok. Ya cetha Gusti Allah. Dukun-dukun itu punya tauhid rububiyah. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi orang Islam. Harus ada tauhid berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah. Apa maknanya? Menunggalkan Allah dengan ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Artinya seluruh ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah semata. Dan ibadah itu luas. Semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan, perbuatan, lahir, batin, itu ibadah. Semuanya hanya untuk Allah. Tawakal itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Berdoa itu hanya kepada Allah. Jangan berdoa meminta sehat, meminta kaya, meminta jabatan kepada selain Allah. Kepada Nyi Roro Kidul. Meminta subur kepada Dewi Sri. Itu kesyirikan itu. Berarti kita beribadah kepada selain Allah. Plus kita juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan. Kalau kafir ya hanya beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau kesyirikan itu seorang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Meyakini asma dan sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan yang disebut di dalam hadis Nabi. Allah punya asmaul husna, apa ini? Allah menetapkan as-sami, ya kita meyakini Allah itu punya nama as-sami. Allah al-basir, maha melihat, ya kita meyakini Allah punya nama al-basir. Kalau Allah punya nama al-basir, berarti Allah punya sifat melihat, maha mendengar. Dan tidak boleh bertanya bagaimana prosesnya Allah mendengar, bagaimana prosesnya Allah melihat, tidak boleh. Termasuk Allah memiliki sifat, Allah itu tinggi di atas langit, di atas arsy. Sudah kita meyakini itu karena itu disebutkan di dalam ayat, ayatnya banyak sekali, disebutkan di dalam hadis, hadisnya banyak sekali tanpa bertanya bagaimana. Itu namanya tauhid asma was sifat.
Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini ya'niyani rahimahumallah. Keduanya Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi memaksudkan, semoga Allah merahmati keduanya, annallaha, bahwasanya Allah Azza wa Jal alin, itu tinggi, mustawin, beristiwa, ala arsyihi, di atas arsy-Nya Allah. Wa dzakara, dan beliau berdua menyebutkan annahu ba'inun min khalqihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pisah, ya, terpisah dari makhluknya. Liddalalati ala annahu la syai'a min dzatihi fi khalqihi, berdasarkan pendalilan bahwasanya tidak ada sesuatu pun dari zatnya Allah yang berada di dalam makhluk. Allah itu tidak menempati makhluk. Ya. Allah itu tinggi di atas arsy, terpisah dari makhluknya. Ini juga menjadi bantahan bagi orang yang meyakini bahwasanya Allah itu bisa bersatu pada diri makhluknya. Tidak mungkin Allah bersatu, yang disebut dengan teori manunggaling kawula lan Gusti. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jangankan bersatu manusia itu, manusia melihat Allah itu tidak mungkin, apalagi bersatu. Nabi Musa meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika. Ini sekelas Nabi Musa. Dan Nabi Musa bukan nabi sembarang nabi. Beliau nabi ulul azmi. Dari sekian banyak nabi itu dipilih 5 yang istimewa. Namanya nabi ulul azmi. Siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini bukan manusia biasa, ini nabi. Dan bukan sembarang nabi, nabi ulul azmi. Beliau meminta, ya Allah, perlihatkan wujudmu, aku ingin melihat engkau. Kata Nabi Musa, qala lan tarani, kata Allah, Musa, engkau tidak akan pernah mampu melihat aku. Walakin dur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. In istaqarra makanahu, jika ia tetap tegak berdiri kokoh di tempatnya, fasaufa tarani, engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah tampakkan dirinya di balik gunung, di sebalik gunung, ja'alahu dakka, gunung itu hancur berkeping-keping. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil, a'adhamu jabalin bimadyan, gunung terbesar yang ada di negeri Madian, negerinya Nabi Musa, hancur luluh berkeping-keping. Gunung Merapi itu belum hancur luluh loh itu, baru Wahing. Itu wong sak Klaten, Sleman, Magelang, Boyolali, Carut Marut. Siapa yang kejadian tahun 2010? Ya, saya jadi relawan waktu itu. Waktu itu saya masih muda belia ya, masih pendekar, pendek tapi kekar itu. Sekarang sudah pendekmu, pendek tur lemu. Ya, setu legi, setengah tua lemu ginuk-ginuk. Saat ini, Allahul musta'an. Menunjukkan manusia itu tidak ada yang abadi. Antum yang ganteng-ganteng jangan sombong. Enterono 10 tahun kas. Ya. TOP ya. Tua ompong peot, kempong perat, jambu luwanen. Keriput nanti itu, gelambret ngono tangan ini. Jadi jangan menyombongkan diri. Ya, gunung itu hancur. Sebelum Nabi Musa melihat gunung itu hancur, wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa jatuh pingsan tersungkur, tidak kuat. Apalagi orang yang bukan nabi, ngaku-ngaku mendapat wahyu dari Allah, ditemui oleh Allah. Jelas itu adalah kedustaan yang nyata. Tapi saya benar-benar ketemu kok dengan Allah. Itu bukan Allah, itu iblis yang menyamar menjadi Allah untuk menyesatkan ente, supaya ente nanti keluar jadi nabi palsu. Supaya ente keluar, saya ketemu dengan Allah, saya ketemu dengan zat yang murba masesa mubah musing jagat. Itu semuanya dusta. Ya. Jangankan ketemu sama Allah, ada nggak manusia yang kuat ketemu dengan matahari? Ketemu loh, dekat gitu, sungkem matahari. Ada yang kuat. Matahari main ke Klaten sini bubar, bukan hanya Klaten, seluruh dunia ambrol. Itu baru makhluknya Allah. Bagaimana Allah yang dikatakan oleh Nabi hijabuhun nur? Hijabnya Allah itu adalah cahaya. Jadi Allah itu menghijabi dirinya dengan cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah singkap hijab yang berupa cahaya itu, la ahraqat subhatu wajihihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi,
maka terangnya wajah Allah itu akan membakar seluruh makhluk yang memandang kepadanya. Itu akan memusnahkan seluruh makhluk yang memandang kepada wajah Allah. Jureneng wong aku ketemu Allah njur antum percaya ngono. Kuwi wonge sing ngaku ya weng, antum ya melu-melu weng. Itu. Sesama weng dilarang saling mendahului. Padha wenge. Naudzubillahi min dzalik. Sebabnya kenapa? Karena tidak mempelajari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah yang tertulis di dalam Al-Quran, yang terukir di dalam hadis Nabi yang mulia, yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, pengikut sunnah Nabi sejak zaman sahabat, ya tabi'in, atba'ut tabi'in, semua akidah mereka sama di dalam poin-poin prinsip akidah tersebut. Tetapi mereka berselisih pendapat di dalam masalah-masalah khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Begitu ya? Nah, wal ayatul lati wasafa fiha nafsahu bihadza katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat allati wasafa fiha subhanahu wa ta'ala nafsah, yang mana Allah mensifati dirinya di dalam ayat tersebut. Bihadza, dengan sifat ini, dengan sifat istiwa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, katsiratun ma'rufatun, ayatnya itu banyak dan ayatnya itu sudah teramat sangat maklum, banyak dikenal oleh para penuntut ilmu. Minha, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya rabbakum, Rabb kalian, Allah, yaitu Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyamin, di dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih, tidak ada orang yang mampu memintakan syafaat kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullah, itulah Allah. Dzalikumullahu rabbukum, Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Allah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Afala tadzakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Surat apa ini? Surat Yunus ayat 3. Dengan sangat terang dan gamblang, kuat dan pasti dan kuat, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, meruntuhkan akidah yang diyakini banyak kaum muslimin yang menyatakan Allah ada di mana-mana. Tidak betul Allah ada di mana-mana. Allah ada di Masjid Sekalekan, Allah ada di alun-alun Klaten, Allah ada di WC, naudzubillah min dzalik, Allah ada di hutan, Allah di goa-goa. Allah ada di mana-mana. Bingung mereka, ya. Tapi kalau akidahnya mengikuti ayat ini, mengikuti hadis Nabi, berdoanya enak, fokus ke atas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, fokusnya ke atas, karena dia meyakini Allah ada di atas. Tapi kalau Allah ada di mana-mana, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, karena Allah ada di mana-mana. Bingung lindung lagi, ya Allah mapan pengen dia. Ya, jadi fitrahnya pun juga sudah rusak. Maka akidah ahli sunnah itu sesuai dengan fitrah manusia yang normal, yang alami, dan sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Gitu. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Dan Ar-Rahman, Allah itu, 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa, dia beristiwa. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala pula, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Wa amma qauluhuma, adapun ucapan keduanya, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini sifat yang disebutkan di dalam lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kamitsli ma rawahul Bukhari wa Muslimun, itu seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu taala anhu. Siapa nama asli Abu Hurairah? Angkat tangan coba. Angkat tangan coba. Nanti saya tunjuk. Gak ada yang tahu. Saya kasih tahu. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Berkali-kali saya sampaikan itu. Daus itu satu suku di Yaman. Jadi Abu Hurairah itu aslinya orang Yaman. Kunyahnya dia sebelum masuk Islam itu Abul Aswad. Abul Aswad Ad-Dausi. Setelah masuk Islam beliau kemana-mana sering membawa kucing. Kucing itu kecil itu namanya Hurairah. Sama Nabi beliau dipanggil Abu Hurairah. Jadi kunyahnya beliau ya Abul Aswad, ya Abu Hurairah. Itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat. Kitab ini ya insyaallah dari awal kitab sampai akhir kitab. Demikian pula kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh ulama ahli sunnati wal jamaah itu menyebutkan taradhi, ya doa keridhaan kepada para sahabat itu lengkap, tidak pernah disingkat. Menuliskan salawat sallallahu alaihi wasallam lengkap, tidak pernah disingkat. Dan para pengikut sunnah ini tidak pernah bosan menulis itu. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bosan pula mengucapkan radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu perintah syariat. Ada pahalanya. Dan kita bersolawat kepada Nabi. Dengan cara membaca ini solawat kita udah nggak kehitung loh. Dari awal kitab sampai akhir kitab udah banyak sekali. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Itu solawat yang sebenarnya seperti itu. Dan membaca solawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu solawat Ibrahimiyah. Itu solawat itu. Jadi ahli sunnah itu tidak anti solawat, paling rajin bersolawat. Bahkan mereka tidak pernah menyingkat ya tulisan solawat dalam kitabnya, juga tidak pernah menyingkat solawat dari lisannya. Ya, nggak ada macam. Dari Nabi SAW beliau bersabda nggak ada. Seorang pengikut sunnah, pecinta Nabi, mereka tidak akan pernah bosan membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disingkat SAW, tidak dibaca saw. Kalau versi Arabnya saya pernah baca disingkat sot, ada yang solngam gitu. Solngam itu Sallallahu Alaihi Wasallam singkatannya. Nek para sahabat ya RA gitu. RA ya apa? Rondo anyaran apa? Radhiyallahu anhu. Ya, jangan disingkat RA, multi tafsir itu nanti. Terutama ini orang-orang yang beng-beng ini gitu. Maca RA pikirannya ning ndi. Rondo anyaran ini. Piye ngono lho. Horor. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma tatkala qadallahu al-khalqa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya takdir bagi makhluk. Kataba, Allah menulis fi kitabihi, di dalam kitabnya. Fahuwa indahu, kitab itu ada di sisi Allah. Fauqal arsy, di atas arsy. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Apa yang tertulis di sana di dalam kitab di atas arsy? Sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Allah itu kalau murka, Allah memiliki sifat murka. Mana dalilnya? Lah ini ghadabi ini. Allah menyebut dirinya Allah punya sifat murka. Berarti Allah itu bisa murka. Tapi bagaimana murkanya Allah jangan ditanya. Kalau manusia murka kan mukanya merah, ya. Jojobang mawi ngowengis. Idepnya mangala cakra. Nggih ku medhot padoning lati. Kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa. Ngerti enggak antum itu? Jojobang mawi ngowengis itu dadanya itu merah membara kalau muka itu. Apa itu? Kumedot padoning lati itu bibirnya itu loh menahar. Itu namanya kumedot padoning lati. Bibirnya itu saking murkanya itu sudah bergetar gitu loh. Kemudian idepnya mangala cakra, alisnya itu seperti cakra, senjata cakra yang melengkung itu. Kudu nuwek-nuwek wong kang tanpa dosa, seperti ingin menerkam orang yang tidak punya dosa. Iku nek murkane manusia, tapi murkanya Allah bagaimana? Jangan tanya. Itu pertanyaan weng. Ya. Itu pertanyaan yang keliru. Tidak boleh ditanyakan karena itu pertanyaan yang bid'ah. Paham ya? Makanya tadi disebutkan di poin yang atas itu ya, bila kaifin, dengan tanpa
bertanya bagaimana. Itu dalil dari hadis. Dalil dari ayat ada, dalil dari hadis ada. Kemudian berikutnya, wa ma rawahu Muslimun fi haditsin tawilin, dan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang panjang, wa fihi, di dalamnya disebutkan qaulus sahabi Muawiyah bin al-Hakam. Ucapan seorang sahabi Muawiyah bin al-Hakam. Muawiyah bin al-Hakam mengatakan, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li. Saya itu memiliki seorang budak, jariyah budak, wanita. Tar'a yang dia kerjaannya tuh ngangon, menggembala. Ghanaman li, kambing milikku. Jadi punya budak, diberi tugas, kamu tugasnya ngangon kambing. Qibala Uhudin wal Jawaniyah, ya di sekitaran Uhud dan Jawaniyah. Uhud itu nama apa? Nama lokasi, nama bukitnya. Jadi dia biasa menggembalakan kambing di situ ya. Kalau di sini katanya kan suka menggembalakan gunung Jabal Ahad ya, Jabal Ahad yang bayat kono. Itu sukete lemu-lemu. Sampai orang dari Semarang pun keroyo-royo ngarit yang bayat ini. Fattala'tu dzata yaumin, aku kemudian menelaah dia pada satu hari, fa idza adzibu qad dhahaba bisyatin. Aku memeriksa kambing-kambing saya. Faida, maka tiba-tiba ada adzibu, serigala. Tahu serigala? Seperti anjing tapi dia pemakan daging. Binatang buas dia. Nek bahasa Jawane apa ya serigala iki? Serigala ngono. Aku pengen Indonesia dijawake, acane aku tidak kulina. Segawon alas gitu ya. Wonalas ngono. Faqad dhahaba bisyatin, dia sudah menggondol satu ekor kambing. Ya. Dicatek terus dibawa lari, itu namanya apa bahasa Indonesia? Ya menggondol kan? Menggondol satu ekor kambing min ghanamiha, dari kambing-kambing yang dia gembalakan. Wa ana rajulun min bani Adam, dan saya seorang lelaki dari keturunan anak Adam. Maksudnya saya ini seorang manusia yang normal, manusia biasa gitu loh. Ngelihat disuruh ngangon kambing kok malah kambingnya sampai digondol serigala, itu kan saya kehilangan satu ekor kambing, saya kan manusia biasa gitu loh. Antum punya kambing kongkon ngomong anake, kongkon ngangon anake ya kok ngomong. Anak antum itu suruh ngangon kambing, kambingnya 5. Lah sing siji ndile, wong kelindester kok bingung. Kira-kira antum marah apa enggak? Ya marah ya. Ini juga marah dia. Ya. Asafu kama ya'safuna, ya saya bisa marah sebagaimana manusia biasa marah. Lakinni sokaktuha sokkatan, akan tetapi aku menampar budak saya tadi dengan satu kali tamparan. Ndi wedhuse digondol serigala ndoro pok. Piye ngangon kok tinggal turu apa piye kuwi? Ngangon ora diawasi malah digondol ki serigala. Aku harus ngomong kiri mau ora situ. Fa'ataitu Rasulullah, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'azzama dzalika alayya. Dan aku merasa itu menjadi urusan yang besar. Saya menyesal kenapa saya menampar dia. Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan wahai Rasulullah, afala u'tiquha, apakah pantas kalau saya membebaskan budak saya tadi? Saya menyesal, saya sudah menampar budak saya. Di dalam satu riwayat disebutkan budaknya ini ketika ditampar dia enggak terima. Dia bersumpah, demi Allah saya akan mengadukan ini kelak di hadapan Allah Ta'ala. Saya enggak terima ditampar seperti ini. Nanti penjenengan doro akan saya adukan di hadapan Allah. Terus sahabat ini, siapa tadi? Muawiyah bin al-Hakam gemetar, takut itu. Takut, lalu datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya menampar budak saya karena dia lalai sehingga kambing saya digondol serigala. Lalu dia marah dan mengancam saya akan mengadukan saya di hadapan Allah. Kalau saya bebaskan gimana wahai Nabi? Qala, Nabi mengatakan, i'tini biha, datangkan dia ke hadapanku. Fa'ataituhu biha, kemudian aku mendatangkan budak itu ke hadapan Nabi. Faqala laha, Nabi bertanya kepada budak tadi, Ainallah, di mana Allah? Hai budak, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah ada di atas langit. Kata siapa? Budak tadi, Allah ada di atas langit.
Qala, Nabi bertanya lagi, man ana? Saya ini siapa? Qalat, budak tadi menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Bebaskan budak ini, sesungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Lihat, ini prinsip akidah ini. Bahkan menjadi ukuran seseorang beriman atau tidak. Ditanya oleh Nabi, Allah ada di mana? Allah ada di atas langit. Saya siapa? Engkau adalah Rasulullah. Bebaskan dia. Dia wanita yang beriman. Lihat. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah prinsip agama yang fundamental. Prinsip akidah yang sangat penting yang kita tidak boleh menolaknya. Dan menjadi menjadi standar keselamatan akidah seseorang. Akidah seseorang lurus atau tidak itu diantaranya dengan ditanya ini, Allah ada di mana? Ya, saya pernah pengajian di sebelah wilayah selatan sana. Saya nggak sebut desa, nggak sebut merek ya, nanti tidak di demo. Pengajian pemuda. Saya tanya, Allah ada di mana? Antum. Allah itu ada di hati kita. Antum. Allah itu sesuai dengan persangkaan kita. Oh, weng gigi kan. Antum yang ketiga. Allah itu Allah ada di mana-mana. Gitu. Terus Allah itu di mana? Allah ada di atas arsy. Gitu. Jawabannya macam-macam. Kenapa kok mereka jawabannya bisa macam-macam seperti itu? Sedangkan tadi dikatakan akidah ahli sunnah itu mencocoki fitrah manusia. Benar nggak? Karena fitrah mereka sudah dirusak. Dirusak oleh bisa jadi orang tuanya, bisa jadi lingkungannya, bisa jadi tontonannya. Ya, dia melihat sinetron judulnya Allah ada di mana-mana. Lalu tertanam di dalam batinnya itu. Kalau dia hidup neng tengah alas ngono wae ya. Anak-anak antum yang ora tau nonton TV ya, sing nonton TV aja. Yang ndak pernah nonton televisi, belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran luar, yang baru mau daftar TK, coba ditanya, "Nak, Allah itu ada di mana?" Insya Allah dengan fitrah yang Allah titipkan di dalam diri setiap manusia, dia akan menjawab Allah itu ada di atas. Pejabat kita sing ora tahu ngaji we, ketika posisi politik dia itu sedang terdesak, ya nggak bisa bermanuver politik lagi, dia mengatakan ya sudah kita serahkan sama yang di atas. Ngono. Kita serahkan sama yang di atas gitu. Secara murni, secara alami itu dia meyakini Allah itu ada di atas. Ada di atas langit, ada di atas arsy. Dan itu sesuai dengan fitrah. Makanya nek antum meyakini, sebelum saya ke masjid Joglo sekali kan indaraku Allah itu ada di mana-mana ya. Ya selamat antum bebas dari kewengan itu. Sudah terlepas dari weng. Kalau antum mau menerima, kalau enggak ya hak antum. Toh tugas kita hanya menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak pun juga la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Antum bebas memilih. Saya juga bebas memilih. Semua orang bebas memilih. Tapi pilihan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan kita semuanya dilandasi oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasyahidalah Rasulullah bil iman. Maka Rasulullah mempersaksikan budak tadi dengan keimanan. Lamma arafat anna rabbaha fis sama, tatkala si budak itu mengetahui bahwa Tuhannya ada di atas langit, walaisa mumtazajan bi khalqihi, dan tidak bercampur dengan makhluknya. Allah itu berpisah dari makhluknya, tidak bercampur, apalagi bersatu, naudzubillah min dzalik. Kama huwa madhhabu man yaz'um anna Allaha fi kulli makan. Sebagaimana persangkaan madhab sebagian orang yang meyakini Allah itu ada di setiap tempat. Itu keyakinan batil. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyatakan keyakinan Allah ada di mana-mana, Allah bersatu dengan diri semua makhluk, itu keyakinan yang lebih batil dari keyakinan orang-orang Nasara. Orang Nasara meyakini Allah bersatu pada diri orang soleh. Allah bersatu pada diri Isa, bersatu pada diri Maryam. Lah ini, dia meyakini Allah ada di mana-mana, bersatu dengan semua makhluknya. Allah menyatu dengan orang soleh, menyatu dengan orang jahat, menyatu dengan hewan-hewan, naudzubillah min dzalik. Jadi lebih rusak itu keyakinan seperti itu. Harus dihilangkan itu. Ya, itu keterangan siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wala huwa bihajatin ila syai'in min khalqih.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Lal arsy wala ghairahu. Allah tidak butuh kepada arsy, Allah juga tidak butuh kepada selain arsy. Kama huwa madhhabu al-mujassimah. Sebagaimana persangkaan madhab mujassimah. Ya, orang-orang mujassimah itu meyakini Allah itu sifat Allah itu sama dengan sifat makhluknya. Ketika Allah ada di atas arsy ya sama saat kita ada di atas kursi. Itu juga kesesatan. Ya. Yang menetapkan sifat Allah tetapi menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, kesesatan. Atau yang menolak sifat Allah, itu juga kesesatan. Adapun ahli sunnah menetapkan nama dan sifat Allah, nama dan sifat Allah itu sesuai dengan kemahamuliaan Allah dan tidak sama dengan sifat makhluknya. Allah melihat tidak sama dengan kita melihat. Allah mendengar tidak sama dengan kita mendengar, berbeda. Tangan Allah, Allah punya tangan tidak sama dengan tangan makhluknya. Benar nggak? Betul. Semua sifat Allah tidak ada yang sama dengan sifat makhluknya. Awang sesama makhluk aja nggak sama. Tangan manusia, apakah sama dengan tangannya kera? Kan berbeda. Tangannya kedai cilik-cilik. Sikile kedai ya cilik-cilik. Kayak tangan sikile kedai gue. Bisa buat megang apel. Sikile gue. Antum bisa megang apel pakai satu kaki. Kalau apel piye len jepit. Ora kena ditekuk sikile ya ta. Tapi kalau kera bisa. Kera itu raup nganggo sikile iso kok. Manusia kan nggak bisa. Dan tidak sama. Itu sifat sesama makhluk. Bagaimana antum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya? Hasya wa kalla. Mustahil. Bal huwa mustawin ala arsyihi. Bahkan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Bila kaifin dengan tanpa kaifiyah. Kaifiyahnya kita tidak tahu. Kama qala Ar-Raziyani, sebagaimana yang dikatakan oleh dua orang Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa minal kalimatil azimah, dan termasuk kalimat yang agung, allati istahsanahal ulama, yang sering dianggap baik oleh para ulama, wa raddaduha, dan sering diulang kasiran banyak, qaulu imami daril hijrah Malikin rahimahullah, ucapan Imam Darul Hijrah Imam Malik bin Anas yang tadi sudah kita sampaikan, dituliskan juga di sini. Al-istiwa'u ma'lumun, istiwa itu maklum. Wal kaifu majhulun, bagaimana istiwanya Allah majhul, tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun, mengimani istiwa wajib. Was su'alu anhu bid'atun, bertanya tentang istiwa itu pertanyaan yang bid'ah. Ini kaidah ini, ucapan Imam Darul Hijrah Imam Malik bin Anas, kita berlakukan untuk semua sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat turun, nuzul. Ya, Allah turun ke langit dunia. Itu jangan dipikir, ruwet antum tidak mikir. Ya, otak antum tidak sampai. Tapi kita menyikapi sifat nuzul tadi sebagaimana sifat istiwa. An-nuzulu ma'lumun. Turunnya Allah itu maklum. Ya, wal kaifiyatu majhulun. Wal kaifu majhulun. Bagaimana turunnya Allah? Tidak tahu kita. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani sifat turunnya Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya itu bid'ah, tidak boleh. Demikian pula tangan Allah, wajah Allah, kaki Allah, jiwa Allah. Itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam sunnah. Kita menetapkan adanya sifat itu tanpa boleh bertanya bagaimana. Dan tidak boleh menolak sifat-sifat ini. Sebagaimana ucapan Imam Malik bin Anas. Wa dzalika jaryan ala qaidati tanzih ma'al itsbat. Yang demikian itu jarian selaras, sejalan ala qaidati tanzih, dengan kaidah tanzih mensucikan ma'al itsbat, disertai dengan menetapkan sifat. Ya. Kita mensucikan Allah dari penyerupaan, di sisi lain kita juga menetapkan sifat bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, itu namanya tanzih, mensucikan. Wa huwa as-sami'ul basir, dan menetapkan Allah punya sifat as-sama', Allah punya sifat al-basar, maha mendengar dan maha melihat. Berbeda dengan orang-orang yang menolak nama dan sifat Allah. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, surat Asy-Syura ayat 11. Di antara kita mungkin ada yang bertanya ya. Bismillah. Apa yang menyebabkan sebagian umat Islam tidak mau menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala? Allah itu istawa. Oh, enggak mungkin Allah istawa. Allah itu melihat. Oh, enggak mungkin Allah melihat. Kenapa? Karena mereka punya kaidah yang disebut di dalam kitab Jauharatut Tauhid.
Kitab Jauharatut Tauhid tulisan Al-Baijuri. Di sana disebutkan kaidah yang bertentangan dengan ayat ini, surat Asy-Syura ini. Kalau surat Asy-Syura tadi apa yang pertama? Tanzih, mensucikan Allah dari permisalan. Yang kedua lalu itsbat, menetapkan sifat Allah. Ini surat Asy-Syura. Tetapi dalam Jauharatut Tauhid ini justru memiliki kaidah yang menyimpang dari ayat ini. Apa kaidahnya? Wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap ayat, setiap hadis, setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluknya, awilhu. Maka ayat itu, maka sifat itu, maka hadis itu harus ditakwil. Aw fawwidhu atau harus ditafwid. Warum tanziha dalam rangka mensucikan Allah. Jadi mereka menolak sifat Allah itu dalam rangka mensucikan Allah. Tapi mereka mensucikan Allah dengan cara menolak firman-Nya Allah. Lah itu yang horor. Kalau ahli sunnah mensucikan Allah dengan cara menetapkan sifat-sifat Allah. Paham nggak ini? Contoh misalnya kaidah setiap dalil yang mengesankan adanya penyerupaan harus ditolak. Contohnya begini. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Konsekuensi ayat ini Allah punya sifat mendengar, Allah punya sifat melihat. Itu mereka nggak mau menetapkan. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan sifat pendengaran, sifat penglihatan bagi Allah, berarti kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Maksud Allah melihat, berarti Allah itu nanti menggunakan bola mata. Berarti Allah itu membutuhkan cahaya. Kalau nggak ada cahaya Allah nggak bisa melihat. Itu ketika dia menetapkan kaifiyah tadi. Sedangkan akidah ahli sunnah tadi disebutkan bila kaifin. Tidak boleh kita bagaimana melihatnya Allah, nggak boleh. Tapi mereka nekat. Yang namanya melihat itu ya harus dengan bola mata, harus dengan cahaya. Lah itu awal kesesatan mereka. Ketika mereka berpikir menetapkan sifat Allah sama dengan menyamakan Allah dengan makhluknya, maka mereka menolak sifat Allah. Tidak, Allah tidak melihat. Allah tidak istawa. Tetapi disebut dalam ayat Allah istawa. Oh itu istawa itu maksudnya menguasai. Bukan Allah beristiwa menempati ya posisi di atasnya arsy, enggak. Kalau Allah menempati dimensi, berarti Allah itu butuh kepada makhluk. Masa Allah menempati arah? Masa Allah bisa ditunjuk? Kalau Allah bisa ditunjuk berarti Allah menempati arah. Allah ada di dalam dimensi dan itu tidak mungkin. Maka kami menolak sifat istiwa. Terus ayat itu maknanya apa? Itu kita tidak menolak ayat ini, tapi ayat ini harus ditakwil. Maknanya bukan istiwa, tapi maknanya adalah menguasai. Dalilnya mana? Ora enek dalilnya. Dalilnya akal itu tadi. Itu teman-teman penyebab sebagian kaum muslimin menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli sunnah metodenya mengikuti surat ini tadi. Tanzih, ya. Menolak penyerupaan antara Allah dengan makhluknya, setelah itu menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan itulah akidah yang diyakini, yang disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sifat istiwa ini dan butuh agak waktu, mohon antum bersabar ya. Setelah ditelisik oleh para ulama kita, kenapa kok mereka itu memaknai istawa di dalam ayat ini dimaknai istaula? Istawa yang artinya istiwa, tinggi, naik dan menetap, itu ditolak oleh mereka, tidak mau mereka menetapkan itu. Kalau menetapkan berarti Allah sama dengan makhluknya. Terus ayatnya enek, oh itu maksudnya menguasai. Menguasai itu dalam bahasa Arab istaula. Jadi dari istawa ditafsirkan istawa ini maknanya adalah istaula. Setelah ditanya dalilnya, nggak ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis nggak ada. Dalilnya hanya satu bait syair kuno Arab yang diucapkan oleh seseorang yang diberi gelar Al-Akhtal, si dungu. Dia seorang penyair dan suka membaca syair di hadapan khalifah untuk dapat duit. Jadi menjilat, muji-muji penguasa untuk dapat duit gitu loh. Kerjaannya bacakan syair-syair. Dan dia membaca syair di hadapan Bishr bin Arto'ah kalau saya tidak salah. Gubernur Irak waktu itu. Dia datang ke istananya Bishr lalu membaca syair. Laqad istawa Bishrun 'alal Iraq
min ghairi saifin wala dahmin muhraq wala damin muhraq. Sungguh Bishr telah beristiwa di atas negeri Irak dengan tanpa ada darah dan pedang. Dengan tanpa pedang dan tanpa ada darah yang tertumpah. Sungguh Bishr sang gubernur telah beristiwa di atas negeri Irak dengan tanpa menggunakan kekuatan pedang dan tanpa ada darah yang tertumpah. Itu dalam syair ini istawa artinya menguasai. Karena nggak mungkin Bishr mabur yang dhuwure negeri Irak, nggak mungkin. Berarti istawa di sini Bishr menguasai negeri Irak dengan tanpa pedang dan tanpa darah yang tertumpah. Dalilnya syair itu. Dan syair ini diucapkan oleh Al-Akhtal. Al-Akhtal ini nama aslinya kalau saya tidak salah Ghiyath. Abu Ghiyath Ghaus kalau nggak salah namanya. Dia seorang Nasroro yang hidup di era kekhalifahan Umar bin Khattab. Lihat, menafsirkan ayat Allah dalilnya nganggo ucapan seorang Nasoro, lalu menafsirkan istawa menjadi istaula. Naudzubillahi min. Jadi itu metode warisan Nasoro, jangan diikuti. Nah, yang kedua, metode menafsirkan istawa menjadi istaula itu juga warisan Yahudi. Loh kok bisa? Karena orang-orang Yahudi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan hittah di dalam surat Al-Baqarah. Wa qulna dkhulul baba sujada wa qalu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alaihim rijzam bima kanu yafsukun. Kami mengatakan, masuklah kalian ke negeri ini Mesir dalam keadaan bersujud dan ucapkanlah hittah. Hittah itu artinya aku bertobat ya Allah. Itu perintah Allah kepada orang-orang Yahudi. Masuklah kalian ke negeri Mesir kalau kalian bertobat dengan cara sujud dan ucapkanlah hittah, aku bertobat ya Allah. Tetapi apa kata Allah? Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Orang-orang yang zalim itu merubah kata yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mengucapkan kata yang tidak diperintahkan kepada mereka. Di dalam kitab tafsir kita mengetahui itu ucapan hittah itu diganti menjadi hintah. Hintah artinya gandum. Jadi Allah memerintahkan Yahudi untuk bertobat. Kamu ngomong, oh, ya Allah, tobat, tobat, tobat. Perintah Allah suruh tobat itu malah dia ngomong gandum, gandum, gandum. Itu kurang ajar apa orang? Sama Allah Ta'ala. Kurang ajar apa orang? Antum nyuruh anak antum sholat, sholat, sholat. Layangan, layangan, layangan. Malah ngono kuwi. Ya dibeteti no anake. Saking mangkelnya. Allah Ta'ala juga murka. Fa'anzalna 'alaihim rijzan, maka kami turunkan kepada mereka guntur yang menggeletek atas kefasikan yang mereka lakukan. Nih, lihat. Orang Yahudi disuruh mengucapkan hittah malah bilang hintah. Dari hittah menjadi hintah ditambahi huruf apa? Nun. Benar enggak? Kalau orang Jahmiyah yang menolak sifat istiwa ini, istiwa, istawa ditafsirkan menjadi istaula, tambahi huruf apa? Lam. Podo-podo nambahi. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam qasidah nuniyahnya, umiral yahudu bi an yaqulu hittah fa'abau wa qulu hintah lihawani. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mengucapkan hittah, tetapi mereka enggan, malah mengucapkan hintah karena menyepelekan. Wa kadzalikal jahmiyyu qila lahum mustawa. Demikian pula orang-orang Jahmiyah dikatakan kepada mereka Allah itu istawa. Wa zadal harfa lin nuqsani. Mereka malah menambahi satu huruf dalam rangka untuk menyepelekan firman Allah. Dari istawa malah ditambahi satu huruf menjadi istaula. Kata Imam Ibnu Qayyim lagi, nunul yahudi walamul jahmiyyi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Huruf nunnya miliknya Yahudi, huruf lamnya miliknya orang Jahmiyah. Keduanya itu adalah tambahan yang bid'ah jika ditimbang dari wahyu pemilik arsy, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, maka kalau Allah sendiri menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy, ya sudah kita meyakini Allah beristiwa. Terus bagaimana istimanya Allah? Tidak tahu sudah.
Istiwanya Allah itu sesuai dengan kemahabesaran dan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Gitu. Tapi orang-orang Jahmiyah menganut asas kalau kita menetapkan sifat istiwa itu otomatis kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Menetapkan sifat bagi Allah otomatis menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu bertentangan dengan ayat ini. Ya. Ayat ini mengatakan tidak ada yang semisal dengan Allah, kan sudah ditolak itu penyerupaan, benar nggak? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Di sisi yang lain ayat ini menetapkan sifat wa huwas samiul basir, dan Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Lihat, Allah menetapkan sifat itu, dan penetapan sifat bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat tangan bagi manusia, menetapkan sifat tangan bagi kera, bukan berarti menyamakan tangan manusia sama dengan tangannya kera. Berbeda. Jelas itu masalah itu. Ya, dan ini merupakan prinsip akidah yang disepakati oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka kapan saja antum mengaji, lalu mendengar paparan, kemudian paparan ini berujung kepada penolakan satu di antara sekian banyak sifat-sifat Allah, segera tinggalkan. Berarti dia sedang berada di atas pondasi kesesatan yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip akidah yang dianut oleh para pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh berbeda di dalam masalah ini. Karena ini masalah ijma baina ahli sunnah. Adapun masalah fikhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah boleh berbeda. Tapi masalah prinsip akidah tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum ditutup kita jawab beberapa pertanyaan ya. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Apa hukum ulang tahun? Ulang tahun itu tradisi orang-orang kafir ya. Umat Islam tidak mengenal adanya ulang tahun. Sejak zaman Nabi, para sahabat, tabi'un, atba'ut tabi'in. Antum pernah mendengar riwayat ada sahabat berulang tahun? Atau ulama ahli sunnah berulang tahun? Tidak ada. Itu tradisi itu berasal dari orang-orang kafirnya. Maka selainnya kita jauhi. Saya sendiri punya anak, saya itu hidup di desa, heran saya. Orang-orang desa itu sekarang sudah banyak yang berulang tahun. Anak saya beberapa kali mendapat undangan ulang tahun. Ibu saya biasanya ngomong, "Iki dapat undangan ulang tahun gimana?" Nyun sewu, mak naik kula mboten angsal sebab niku sanes ajaran agami Islam. Nek liyane mboten napa-napa, nek niku mboten sah mawon. Akhirnya ibu saya mau, asalkan kita menjelaskan dengan baik. Ya, ulang tahun. Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Bermasyarakat yang berupa apa ini? Kita hidup di lingkungan masyarakat yang berupa masih mempercayai weton menurut orang Jawa. Kadang weton tersebut benar terjadi. Itu juga termasuk syirik atau hanya budaya? Weton itu benar terjadi ya kolo-kolo. Ya. Weton itu kadang benar terjadi. Itu kadang-kadang, dan yang kadang-kadang itu jarang sekali. Tapi yang enggak terjadi banyak kok enggak pernah dibahas. Ya, contoh. Ya termasuk ilmu sampar wangke, tali wangke itu. Akan menemui kecelakaan kalau menikah di bulan Suro. Mas Hari ada enggak ini Mas Hari Bayat? Mas Hari Bayat itu jadi nganten, saya yang khutbah. Dia jadi nganten, saya masih perjaka. Saya khutbah nikah. Saya nyeramai orang ngantenan, saya sendiri belum punya istri. Dan itu terjadi di bulan Suro. Sampai sekarang alhamdulillah masih rukun, anaknya udah 2 gede-gede. Itu tidak benar toh? Kenapa tidak pernah diangkat? Ya, pernikahan. Yang kemarin siapa? Mas, siapa kemarin di sini? Mufid menikah di bulan Suro. Baru kemarin saya juga yang ceramah. Ya saya ceramah di bulan Suro ya ora mecicil. Alhamdulillah ya ora mendelik naipe ya seger waras. Ya. Kenapa itu tidak diangkat? Nek ndelalah pas wetone ndelalah kok ya kejadian loro tenan, ha kuwi pancen pas loro weteng terus dikait-kaitkan dengan weton. Jangan dikait-kaitkan. Memang itu sudah takdir Allah sakit, enggak ada kaitannya dengan weton. Begitu ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Orang-orang Arab itu merasa sial menikah di bulan Syawal, tapi justru sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal untuk meruntuhkan anggapan tersebut. Dan saya sendiri dulu mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Bayat. Khitanan massal dilakukan di bulan Suro, sengaja untuk mendobrak keyakinan yang tidak benar tersebut. Ya. Saya peserta yang paling kecil waktu itu. Kelas 5 SD cek cilik. Iya, memang dhuwurku gerang-gerang aja dok di khitan itu. Dan walhamdulillah ora eneng sing mecicil. Ya dadi kabeh ora eneng sing mingkup neh ora eneng. Gitu. Jadi saya ini alumni bulan Suro, walhamdulillah. Produk bulan Suro. Ya, anak ya wis papat ya dadi ya. Itu ya. Wah, unek-unek tetak sasi Suro iku ora dadi mingkup neh lho. Itu tidak benar ya. Demikian juga ilmu sampar wangke tali wangke. Konon katanya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak yang ketiga. Nanti ya tiga ya. Kakak saya itu pertama nikah dengan anak ketiga. Ya saya ini. Wis arep mantu iki masih rukun sampai kaken-kaken ninen-ninen itu ya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti ini jangan didengarkan dan jangan dipercayai. Aku tidak mempercayai, hanya sekedar mendengarkan. Tidak mempercayai. Gue nek kulino ngurungokke suwe-suwe ya percaya. Karena keburukan itu, ya kejelekan itu, ya kita menganggapnya kebatilan. Tapi karena sering mendengar, lama-lama kita terpengaruh. Ya, rock and roll misalnya. Wah, aku mangkel tonggo, aku nyetel rock and roll. Ning ngene kupinge sebah. Tapi karena tetangga kita rock and roll terus, suwe-suwe awake dhewe karo anu iki melu ngene-ngene iki. Iya. Ikut-ikutan menikmati, naudzubillah. Jadi ucapan yang buruk itu jangan dikoleksi. Ketika ada orang ngomong kepeton segera menyingkir. Karena itu doktrin masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dengarkan saja, yang sering didengar itu ayat, hadis, pengajian, nasihat begitu. Jangan mendengarkan omong-omongan dukun. Ya tukang ramal, tidak boleh. Islam akidahnya harus murni terambil dari Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih baik jika kita terburu-buru dalam menulis? Apakah lebih baik tidak menulis sholawat? Lah ngapa buru-buru? Buru-burunya kenapa? Kalau sekiranya buru-buru ya dilaksanakan dulu kewajibannya. Toh menulis itu kan tidak wajib menulis. Antum pengen nulis buku, nulis buku kan tidak wajib. Tapi ngantar anak sekolah wajib, ya ngantar dulu, nanti selesai ngantar baru nulis lagi. Gitu. Dan menulis dalam keadaan buru-buru itu tidak baik. Semua itu kalau dikerjakan dengan buru-buru tidak baik ya. Mangan buru-buru ya rapi, ya. Buang besar, air besar, buang air besar buru-buru ya rapi. Kok ndak cepet wis gak rapi. Ya rapi yo. Ya. Malah gebebelen malah. Terus sholat buru-buru. Baik enggak? Tidak baik, tidak sah sholatnya. Karena tidak tumak ninah. Wong sholat tok tarawih 23 rakaat tok ming 7 menit. Cendul. Itu tidak baik. Jadi semua hal yang dikerjakan buru-buru tidak baik. Dalilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan at-ta'anni minallah wa la ajalatu minasyaiton. Teliti, pelan, ya sabar itu dari Allah asalnya. Adapun sifat buru-buru itu asalnya dari syaitan. Wallahu taala alam bisawab. Menuntut ilmu juga begitu. Ada satu kaidah. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Barang siapa terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, sebelum tiba datang saat yang pas, maka ia akan diharamkan dari mendapat sesuatu tersebut. Ya. Pengen belajar bahasa Arab metode 24 jam langsung bisa baca kitab gundul. Tangeh lamun itu. Mustahil. Awong sing sinau bahasa Arab bertahun-tahun iki ruwet tak itu. Maca kitab gundul ya. Wah kaya mboyo dikai bonus harokat pira apa pira ngono ya blas ora enak iki lho, mumet ta ngono. Itu yang sudah belajar bertahun-tahun, apalagi belajar 24 jam, ya. Maka dia akan diharamkan dari mendapat apa yang dia cita-citakan kalau terburu-buru. Itu kaidah itu. Jika kita terlambat sholat dan terpaksa sholat sendiri, entah di rumah atau di masjid, apakah kita punya hak untuk sholat rawatib, sholat sunnah? Ya ada. Ya. Tetap
ada kesempatan untuk melaksanakan sholat rawatib meskipun kita terlambat, ya masbuk. Tetapi kalau sudah terlambat ya ngerti wis komat malah sholat rawatib itu. Wis komat entuk sak rakaat rawatib sih gitu. Enggak boleh karena yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Lah kecuali kalau jamaknya udah selesai antum sholat sendiri rawatibnya enggak apa-apa karena memang tidak ada jamaah di situ. Kalau ada jamaah ya ditinggalkan rawatibnya kita gabung ke jamaah. Itu kaidah itu. Kalau benturan antara wajib dengan sunnah dahulukan yang sunnah, termasuk dalam hal ini ketika antum masuk masjid ya sudah adzan Jumatan itu loh. Jangan malah nganyur niroke suara adzan. Kenapa? Karena menirukan suara adzan itu hukumnya sunnah, bener nggak? Sedangkan mendengarkan khutbah dari awal itu hukumnya wajib. Antum malah melaksanakan ngadeg sih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika khotibnya sudah mulai berkhutbah antum malah sholat, malah ra ngrungokke khutbah. Itu keliru. Jadi kalau antum masuk masjid ketika Jumatan sudah berkumandang adzan segera sholat. Ya 2 rakaat. Sehingga nanti selesai sholat antum bisa langsung mendengarkan khutbah. Itu namanya mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Apalagi contohnya? Lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Apa? Wudhu. Sudah komat. Ya sudah komat malah antum wudhunya ping telu ya, disempurnakan wudhunya. Itu karena wudhu itu yang wajib itu kan sekali ya. Yang 2 kali sunnah, yang 3 kali sunnah. Lah kalau sudah komat itu ya sekali aja. Apa nih belakangnya tuh sudah ngantri orang mau wudhu malah disuwek-suwek ke. Sunahnya kan menyela-nyela ini. Iki sing mburi getem-getem. Wis komat selarapok aku ora buru-buru kok malah gaya ngono. Kaya wong disoteng wudune ya. Itu termasuk orang mendahulukan sunnah daripada yang wajib. Harusnya sekali aja wudunya yang wajib aja terus supaya bisa mengikuti ya, sholat berjamaah bersama imam di rakaat yang pertama. Dan masih banyak lagi ya kasus-kasus yang lainnya. Malah dhisik sing sunnah, sing wajib malah ditinggalake. Ya, takbiran semalam suntuk. Ya ngontek lek-lekan barangan ora salat subuh. Waduh. Remuk-remuk aku. Ya salat subuh kan wajib. Ya menghidupkan malam hari raya itu sunnah. Gitu, malah lek-lekan. Terus takbir ditambah-tambahi barang ya tuh. Berkreasi ya tuh. Takbir ditambahi suratul Kautsar barang. Ya. Allahu akbar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Mbak ditambahi surat Al-Baqarah ngono lho. Kan mantep kan. Jangan ya. Lafaz takbir ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Izin bertanya mengenai penjelasan hadis la maqadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati sabaqat ghadabi. Apakah makhluk yang ada di paling tinggi adalah kitab bukan arsy? Lamma qadallahu al-khalqa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan bagi makhluk kataba fi kitabihi Allah menuliskan fahuwa indahu fauqal arsy dan kitab itu ada di sisinya di atas ars. Wallahu taala alam. Saya tidak berani menjawab ini dan saya juga baru terbetik malam ini. Yang selama ini saya terima dari para ulama ya yang mensyarah kitab-kitab akidah, ars itu adalah makhluk yang paling tinggi. Kemudian di mana letaknya al-qalam, letaknya lauhul mahfud? Ya, apakah lebih tinggi dari ars atau tidak? Karena di sini disebutkan indahu wallahu taala alam bisawab. Saya tidak berani menjawab karena memang saya tidak mengetahui jawabannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain atau kita jadikan PR ya. Insya Allah saya juga akan mencari setelah ini karena dia ilmu yang baru bagi saya. Jazakallah khairan kepada saudara penanya. Bagaimana hukumnya bila kita tidak menghadiri jamaah sholat di masjid sedangkan kita berada di sekitar masjid rumahnya dekat? Kalau ada udzur boleh, kalau nggak ada udzur nggak boleh karena sholat jamaah hukumnya wajib. Ya, tapi kalau ada udzur nggak apa-apa. Contohnya apa? Hujan. Contohnya apa? Sakit. Contohnya apa? Pandemi sampai pemerintah menginstruksikan untuk sholat di rumah itu namanya udzur. Contohnya lagi apa? Safar. Ya,
Seorang yang safar meskipun sudah sampai di tempat tujuannya dan tempat tujuan itu dekat dengan masjid, ya menurut pendapat yang rajih yang saya yakini dan itu difatwakan oleh Imam Albani, dia tidak wajib sholat berjamaah karena seorang musafir itu ada 6 rukhsah. Tidak wajib sholat berjamaah, tidak wajib Jumatan, tidak wajib puasa Ramadan, dia boleh menjamak, dia boleh mengqashar, dan dia boleh mengusap alas kaki selama 3 hari 3 malam. Maksudnya mengusap alas kaki gimana? Kalau dia pakai sepatu wudhu itu wudhu seperti biasa, lalu nggak usah lepas sepatu, cukup di atas sepatunya itu diusap. Itu boleh dia lakukan selama 3 hari 3 malam. Itu keringanan-keringanan bagi seorang musafir. Seperti itu. Tapi kalau udzur-udzur itu tidak dia dapati, maka seorang lelaki ya, karena kewajiban sholat berjamaah di masjid itu hanya berlaku bagi kaum lelaki. Adapun wanita dia tidak wajib melakukan sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada hadiah titipan dari Al-Ustadz Abu Nahja hafizahullahu ta'ala. Siapa tadi nama asli Abu Hurairah dan kunyahnya sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam? Ada 3 berarti. Angkat tangan dulu. Ya, antum Mas. Namanya dulu siapa? Enggak, namanya Abu Hurairah. Namanya siapa? Nama aslinya siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar. Kunyah sebelum masuk Islam? Abul Aswad. Setelah masuk Islam? Abu Hurairah, ya. Jawabannya betul. Jazakallah khairan Mas. Selamat ya. Silakan Mas, kasihkan Mas. Pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan orang-orang Jahmiyah itu menolak sifat Allah? Apa penyebabnya orang Jahmiyah menolak sifat Allah? Ya, antum, Pak. Karena tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada lagi tambahan? Allah ada di mana-mana. Oh, bukan itu. Mau ditambahi? Sudah benar tapi 50 tuh setengah nilainya. Ada mau ditambahi? Ada mau nambahi lagi? Yang ingin mensucikan Allah dari segala nama itu. Iya, terus kenapa dia menolak? Mensucikan Allah kan memang semua kita harus mensucikan Allah. Kenapa dia menolak sifat Allah? Karena menurut mereka gimana? Ada yang ingin nambahi? Atau ingin jawaban baru? Engko bukunya di poro loro. Siapa yang jawab? Loh, jelas sekali tadi saya menjelaskan ya. Kenapa orang Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah Ta'ala? Untuk saya berarti ini ya. Karena mereka memiliki kaidah menetapkan sifat Allah sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bener nggak? Tadi saya ngomong gitu ya. Bener kan? Karena menurut mereka kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah itu sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau karena ingin menyucikan Allah ya semua kaum muslimin ingin menyucikan Allah. Betul nggak? Berarti ini milik saya ini tak kantong. Pertanyaan yang ketiga. Dua huruf belum selesai. 2 huruf itu huruf apa? Kepunyaannya siapa? Dan hukumnya bagaimana? Angkat tangan. Tidak ya, monggo Pak Firman. Huruf apa? Huruf Nun dan Lam. Nun punya siapa? Lam punya siapa? Keliru. Siapa lagi? Mas antum. Yahudi, Lam. Iya betul. Terus hukumnya apa ini 2 huruf ini? Hukumnya bid'ah. Jazakallah khairan. Mas siapa? Bima. Oh yang kemarin itu ya, yang dari Blitar apa mana ya? Oh Pacitan ya. Ya Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau dari Pacitan namanya Bima. Saya ngomong, saya itu punya batu asah yang sangat saya sukai. Dari Pacitan asalnya, namanya batu asah Bima Sena. Lah kok ini wongnya tekor ini. Jazakallahu khairan. Semoga istiqomah belajar di Klaten ini, selesai kuliahnya jangan lupa juga menghadiri majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ahli sunnati wal jamaah, sehingga antum nanti pulang itu membawa 2 keutamaan ilmu dunia dapat ya, ilmu untuk mengobati orang, dan juga ilmu akidah, ilmu syar'i yang bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang di sekitar kita.
Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan atas kehadiran antum. Semoga Allah Ta'ala memberikan panjang usia kepada kita, bisa bertemu kembali, melanjutkan bacaan kitab yang mulia ini, dan semoga Allah menerima amal-amal kita dan memasukkan semua kita ke dalam surga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.